Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat berjumpa di dunia maya dalam mengikuti kegiatan PJJ pertemuan kelima. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Begitu juga hendaknya Bundu di rumah. Sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita tak lupa dan selalu ingat Yang Maha Kuasa supaya apa yang kita kerjakan ini menjadi amal ibadah kita untuk di kemudian hari kelak. Baiklah siswa semuanya, kita membaca doa belajar. Berdoa mulai. Selesai. Tapi Bundu ingatkan kepada kalian semuanya, tetap selalu mempergunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak dalam kegiatan belajar di rumah tersebut. Baiklah siswa semuanya, untuk lebih lanjutnya kita akan mempelajari tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Jadi, kita mempelajari arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, terlebih dahulu Bundu mengulas kembali tentang materi minggu kemarin, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau kita lihat di dalam konsep norma dalam kehidupan bermasyarakat, bahwasanya yang hidup di dalam masyarakat itu adalah manusia. Di mana manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia selalu membutuhkan orang lain, sedangkan makhluk individu, tiap orang memiliki perbedaan pemikiran dan perbedaan kepentingan. Dengan adanya manusia itu, tentu dia memiliki sikap norma untuk mengatur tata pergaulan dalam masyarakat agar kehidupan bersama berjalan dengan harmonis. Jadi, norma sebagai kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat harus dilaksanakan secara ikhlas dan penuh tanggung jawab. Nah, itulah materi yang minggu kemarin. Nah, sekarang kita masuk kepada materi baru, yaitu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Tujuan pembelajaran, siswa diharapkan mampu untuk memahami dan mengerti tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Pengembangan nilai karakter yang harus kamu kuasai, yang harus kamu miliki, yaitu rasa ingin tahu, cinta tanah air, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Arti penting dalam norma mewujudkan keadilan, yang mana aturan dalam masyarakat memiliki arti penting bagi terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan yang lain. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya dan senantiasa didasari oleh norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bersama yang harmonis. Jadi, kalau kita lihat
di dalam konsep ini bahwa masyarakat itu sangat penting dalam menciptakan keharmonisan, menciptakan kepribadian, menciptakan keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda satu sama lainnya. Maka dengan adanya norma tersebut, kita selaku manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak terlepas dari norma-norma yang sudah berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara serta para penyelenggara negara. Oleh karena itu, norma hukum lebih ditaati oleh masyarakat daripada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak mentaatinya diberikan sanksi yang tegas. Contohnya, membayar pajak adalah salah satu bentuk ketaatan warga negara terhadap norma hukum. Dengan membayar pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat di dalam kehidupan bernegara, masyarakat, khususnya manusia, di mana dia menemukan norma, di antaranya adalah norma hukum, dan juga tak lebih juga norma sosial, norma susila, dan norma agama. Tapi yang lebih dominan di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, sebagai manusiawi, norma hukum ini selalu ada sepanjang masa. Yang kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam penyelenggaraan negara, atau kita sebagai pelajar, kita harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah. Kalau siswa tidak mematuhi aturan ataupun norma yang berlaku di lingkungan sekolah, maka siswa itu dapat diberikan sanksi yang tegas oleh pihak yang berwenang di lingkungan sekolah tersebut. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan hukum yang mana terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Mewujudkan keadilan merupakan salah satu teori tertua dari tujuan hukum. Seperti hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh. Yang dimaksud di sini, kita sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang patuh dengan hukum, maka kita harus paham dengan tujuan hukum itu, yang mana terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita sudah menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat, maka masyarakat itu sendiri akan menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam menegakkan keadilan. Baik itu dari tingkat rendah maupun ke tingkat yang lebih tinggi. Keadilan menandakan bahwa setiap manusia tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, tetapi harus diperlakukan sesuai dengan hak-haknya. Keadilan mengharuskan seseorang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Kalau kita lihat di dalam konsep keadilan, bahwa setiap manusia itu tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, maksud di sini setiap kita sebagai
pemuka masyarakat, sebagai warga negara, ataupun sebagai pelajar saat ini, kamu juga memiliki sifat keadilan yang tidak boleh membeda-bedakan satu sama lainnya. Harus adil, baik itu sesuai dengan haknya maupun sesuai dengan kewajiban. Kita contohkan sebagai kamu pelajar. Di dalam sekolah, kamu harus tahu di mana letak keadilan kamu di sekolah, yaitu sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh ibu guru kamu. Contohnya, Bundo memberikan ilmu pendidikan moral. Bundo memberikan ilmu kedamaian. Bundo memberikan ilmu kepintaran dalam kedisiplinan di sekolah. Itu adalah salah satu keadilan yang kamu miliki, yang kamu dapati dari guru-guru kamu yang ada di sekolah. Sedangkan kewajiban kamu adalah di sekolah itu memberikan pembayaran yang sudah ditentukan oleh pihak sekolah. Ataupun kamu sebagai siswa jangan membuang sampah sembarangan, karena dengan membuang sampah sembarangan akibatnya akan menjadi masalah dalam kehidupan kita bersama, contohnya di lingkungan sekolah kita sendiri. Jadi di dalam keadilan itu tidak boleh sewenang-wenang terhadap orang lain, harus sesuai dengan sesuatu yang menjadi haknya dan diperlakukan sebagaimana mestinya. Kehidupan manusia dalam masyarakat selalu diatur oleh hukum. Diatur juga oleh norma-norma yang sudah ada dan berlaku di masyarakat, seperti norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Jadi, anak-anak Bundo semuanya, di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kamu sebagai pelajar, kamu harus memiliki norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat kita sekarang ini. Itu adalah tidak boleh kamu langgar, seperti norma agama, norma susila, dan norma kesopanan. Yang kenapa kita tidak boleh melanggar norma agama? Karena dengan adanya norma agama, kamu terbentuknya suatu keberagaman terhadap sesama agama, saling memperhatikan, saling menghargai, saling menghormati antar agama lainnya. Sedangkan kamu sebagai pelajar harus memiliki norma susila, yang mana norma susila itu tak lebih adalah kamu sebagai pelajar memiliki rasa kegotong royongan, rasa kemanusiaan, rasa rela berkorban, dan rasa bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sudah diberikan tugas. Nah, kenapa kamu seorang pelajar juga memiliki norma kesopanan? Di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan masyarakat, kamu itu sebagai seorang pelajar itu tak lebih harus mempunyai kesopanan, harus mempunyai kepribadian yang sudah tertata dari keluarga kamu, dari lingkungan sekolah kamu, dan dari lingkungan masyarakat kamu. Kalau kamu sudah memiliki norma kesopanan, kemana saja kamu pergi, kemana saja kamu berjalan, kemana saja kamu melangkah, akan penuh dengan kelancaran dan kedamaian di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Beberapa arti penting dalam kehidupan manusia adalah menuntun dan memberi pedoman tingkah laku masyarakat, membentuk budi pekerti dan memiliki akhlak mulia, menjadi pembatas perilaku manusia dalam masyarakat, mewujudkan keadilan, serta menciptakan kehidupan yang aman, tertib, serasi, dan seimbang. Di sini kita lihat, sebagai kehidupan manusia dalam masyarakat, kita tak lepas dari menuntun
dan memberi pedoman tingkah laku dari berbagai masyarakat. Baik itu masyarakatnya dalam keadaan suka dan duka, selalu memiliki budi pekerti dan memiliki akhlak yang mulia. Karena dengan memiliki budi pekerti dan akhlak mulia, setiap warga negara, setiap pelajar, setiap masyarakat tidak terlepas dari kehidupan masyarakat tersebut. Gunanya untuk mewujudkan keadilan serta menciptakan kehidupan yang damai, tertib, serasi, dan seimbang sebagai warga negara yang baik. Terima kasih anak-anak Bundo semuanya. Semoga apa yang Bundo bahas hari ini menjadi pembelajaran dan bisa kamu pahami di dalam kegiatan PJJ kelima ini. Sampai jumpa di materi berikutnya.